Bapak, Ibu, dan Saudara, Shalom. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali di Resapi GKJ Margoyudan, Renungan Sapaan Iman di hari ini. Kita berharap tetap sehat dan penuh kebahagiaan menyambut hari baru yang Tuhan berikan buat kita semua. Marilah kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapa kami yang baik, Allah yang bertata di kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang penuh kasih, segala puji dan hormat, serta syukur kami naikkan kepadamu. Tuhan sang pemberi nafas hidup kami, yang selalu menjaga hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat dan anugerah-Mu. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi kami, berkati kami, pikiran hati kami, untuk terus dibentuk oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Amsal 12 ayat 18. Amsal 12 ayat 18. Dengan demikian firman Tuhan, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, judul renungan pagi kita adalah perkataan yang membangun. Ada sebuah cerita, seorang pria yang akan berangkat ke Italia dan berencana menemui pemuka agama. Ia menyempatkan untuk mampir ke tukang potong rambut untuk mencukur rambutnya. Seperti biasa, tukang cukur suka mengkritik dengan mencari kekeliruan dari pria itu. Anda naik apa ke Italia? Aku naik Italian Airlines, jawabnya. Oh, jangan naik itu, pelayanannya sangat jelek. Kemudian tanya lagi, apa yang akan Anda lakukan di Italia? Aku ingin berjumpa dengan pemuka agama. Pasti Anda tidak akan bertemu dengannya, karena Anda bukan orang besar. Singkat cerita, Bapak, Ibu, dan Saudara, pria itu bertemu kembali dan menceritakan bahwa ia naik Italia Airlines dengan pelayanan yang sangat bagus dan dapat berjumpa dengan pemuka agama, dapat berbicara secara pribadi, bahkan sempat mencium tangannya. Wah, luar biasa. Lalu apa katanya? Ia memandangku dan mengerutkan dahinya dan berkata, "Mengapa potongan rambutmu jelek sekali? Di mana mencukurnya?" Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara, perkataan itu memiliki kekuatan dan kuasa untuk mengubahkan seseorang menjadi lebih baik ataupun semakin hancur. Di dalam perjalanan kita bisa marah besar hanya karena ada pengendara berbelok secara mendadak. Seorang ibu atau ayah marah kepada anaknya karena tidak melakukan instruksi yang Bapak Ibu berikan dengan baik. Semua yang dilakukan secara spontan sebagai reaksi suatu kejadian, itu semua mungkin dianggap wajar. Tetapi pernahkah kita berpikir tentang dampak dari perkataan negatif kita? Perkataan itu seperti pisau. Pisau yang tajam dapat dipakai untuk membunuh, tetapi di sisi lain dapat menolong kita melakukan banyak hal. Seseorang bisa semangat, seseorang bisa lebih percaya diri, lebih bersyukur, lebih dapat berbuat baik dan menolong orang lain. Seseorang bisa bangkit dan percaya hidupnya lebih baik, yang dulu keras kepala bisa menjadi pribadi yang lembut dan rendah hati. Bapak, Ibu, dan Saudara, melalui perkataan yang positif dan membangun, kita akan mendapati setiap orang itu lebih baik, lebih maju, lebih semangat, lebih berguna, lebih bahagia. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, dan Saudara untuk dapat menghadirkan perkataan yang membangun.
Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, melalui firman Tuhan pagi ini mengajarkan dan membimbing untuk kami dapat berkata positif. Melalui tutur kata kami dalam menjalani kehidupan. Dimanapun kami berada, ya Roh Kudus, hadirlah senantiasa di dalam menata lidah bibir kami untuk dapat menjadi berkat bagi sesama melalui perkataan positif. Ampuni Tuhan apabila dalam perjalanan hidup kami seringkali melukai hati melalui perkataan kami yang negatif pada orang tua kami, pada anak kami, teman-teman yang ada di lingkungan kami. Kami mohon ampun, bahkan menodai kekudusan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.